Bapak Ibu umat sedharma yang saya muliakan, kita bisa mengupas pada hari ini bahwa Purnama Jesta ini, ketika saudara kita yang lain melaksanakan Waisaka, di mana salah satu daripada awatara adalah Buddha. Buddha atau Budi atau Bodhi adalah kesadaran. Pada malam hari ini, kesadaran kita sebagai umat manusia hendaknya kita teguhkan untuk selalu memuja Hyang Widi sebagai penyelamat kehidupan kita masing-masing. Karena di dalam pustaka suci Weda disebutkan bahwa Bahunam jatmane ante jenanawam man prapadyante Wasudewa sarwam iti sama atma sudurlaba. Setelah melewati penjelmaan demi penjelmaan yang sangat banyak, orang-orang yang bijaksana, yang terpelajar baik secara spiritual akan datang untuk menyerahkan dirinya padaku. Mereka mencapai penghayatan bahwa segala sesuatu di alam ini hanyalah Wasudewa atau Yang Widi. Orang yang berjiwa agung seperti ini sangat jarang ditemukan. Bapak Ibu umat sedharma yang kami muliakan, sadana kita di masa pandemi ini dengan melaksanakan japa atau mengulang-ulang nama suci Tuhan, dengan melaksanakan nama Semaranam atau mengulang-ulang nama suci Tuhan, berjapa dengan menggunakan japa mala dengan mengulang-ulang nama suci Tuhan, kita berkeyakinan bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan menjalankan sadana lewat persembahyangan, puasa, dan segala hal jalan spiritual yang kita laksanakan, baik pada hari ini maupun hari-hari ke depan, kita akan mencapai proses penyucian atau sadaka. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita bahwa segala hal penyakit, segala hal kesusahan, segala hal penderitaan, dan segala hal yang tidak bisa kita tanggung bebannya, Yang Widi akan turun dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita tuntunan, dan memberikan kita jalan yang terang, dan memberikan kita kekuatan dan keteguhan untuk melewati masa-masa sulit ini dan kembali ke kehidupan normal atau ke kehidupan yang paripurna seperti pada masa-masa sebelumnya. Dan percayalah bahwa tidak ada segala sesuatu yang sia-sia yang kita laksanakan. Baik itu sadana, baik itu persembahyangan, baik itu tapa, upawasa, dan segala macam. Semuanya itu menjadi daya dorong untuk merubah hal-hal yang tidak baik atau buruk menjadi hal-hal yang baik atau dharma. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita, pikiran kita, dan pekerjaan kita, semuanya kita niatkan sebagai persembahan suci kita kepada Yang Widi. Seperti di dalam pustaka suci Bhagavad Gita disebutkan bahwa Brahmarpanam Brahma Hawir Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaiwatena Gantavyam Brahma Karma Samadina. Segala sesuatu yang kita niatkan, segala sesuatu yang kita nikmati dan kita makan, segala sesuatu yang kita sadanakan, api suci, bunga, dan segala macam persembahan yang akan kita persembahkan kepada Brahman, sejatinya itu merupakan hal yang termulia yang akan diterima oleh Brahman sesuai dengan hidup kita ini pula adalah sesuatu persembahan. Dunia ini pun terjadi karena adanya persembahan atau yadnya, dan dunia ini berputar juga karena yadnya, dan yadnya itu terjadi
karena adanya kerja, doa, dan usaha kita. Segala sesuatu di dunia ini akan berputar dari keburukan menuju kepada kedamaian atau kebenaran. Segala sesuatu dari hal kecil menjadi besar, dari segala sesuatu adharma mencapai dharma atau kebahagiaan dan kemuliaan. Dalam purnama Jesta ini, dalam purnama Sidi ini, dalam hari raya purnama penuh ini, marilah kita meniatkan hati, pikiran, dan batin kita untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan kerja kita, mempersembahkan doa-doa kita, dan mempersembahkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita sebagai persembahan yang utama kepada Brahman yang widi, yang maha pelindung, maha pengasih, dan penghancur segala macam hal-hal keburukan atau adharma, dan pemberi perlindungan kepada umat manusia dan alam semesta. Demikianlah Bapak Ibu umat sedharma yang kami muliakan, renungan kita pada malam hari ini di hari raya suci purnama Jesta ini. Semoga Hyang Widi selalu menuntun kita samasta lokah sukino bawantu, atas anugerah Hyang Widiwasa seluruh alam semesta beserta segala isinya selalu hidup berbahagia. Om Shanti 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 Om. Om Swastiastu. Pada malam yang berbahagia ini, yaitu Rainan Purnama, kami umat Hindu dalam keterbatasan, artinya dalam situasi wabah COVID-19, maka kami selaku umat Hindu Kota Kupang mengikuti anjuran Guru Wisese untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Seperti yang kita lihat malam ini, persembahyangan hanya diikuti oleh umat yang sangat terbatas, tidak lebih dari 20 orang. Namun tidak mengurangi makna dari persembahyangan itu sendiri, karena kami pun yang hadir di sini tidak semata-mata memohon anugerah kepada Tuhan untuk kami yang hadir di sini, tetapi juga kami mendoakan umat-umat kami yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan program-program PADI. Memang untuk beberapa program yang dicanangkan sebelumnya seperti perayaan Nyepi itu memang tidak bisa berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana ada pawai ogoh-ogoh taur kesange, tapi itu tidak mengurangi makna perayaan Nyepi itu sendiri, karena sebenarnya adalah kepentingan umat manusia itulah yang terpenting. Di samping juga kita menetralisir kekuatan-kekuatan jahat atau kekuatan-kekuatan negatif yang ada di bumi ini. Terlepas dari itu, beberapa program yang dapat terlaksana dengan baik itu adalah pembinaan umat yang kami lakukan sudah tentu tidak secara direct atau secara langsung melalui pembinaan umat di pura-pura, melalui Dharma Wicana, ataupun Dharma Wicana yang dilakukan di instansi-instansi pemerintah. Kami selalu melakukan bimbingan umat atau pembinaan umat itu melalui beberapa grup Hindu, yaitu Hindu Kupang, kemudian ada juga grup Gita Kupang. Nah, kalau grup Gita Kupang ini langsung
diasuh oleh Acarya Prabu Dharma Yasa, yaitu merupakan penyusun kitab suci Bhagavad Gita atau penerjemah, ahli bahasa Sanskrit. Kemudian juga umat-umat Hindu yang senang melakukan artinya pelayanan melalui Agnihotra, itu ada grup JMC yang diasuh oleh pakar Agnihotra, dan juga kita melibatkan pembimbing spiritual dari luar, khususnya dari daerah Bali, itu pada JMC Agnihotra. Kemudian ada juga kerohanian Hindu Kupang, itu yang digagas oleh seorang pemerhati Hindu, anak muda, itu Adik Utara, itu menghimpun semeton-semeton yang ada di lingkungan perbankan, itu juga aktif melakukan pembinaan. Juga aktivitas di tempekan juga itu masih tetap berjalan walaupun itu dilakukan secara online. Kebetulan saya juga merupakan sekretaris Yayasan Upanisada Kupang, yang di sini membawahi 2 sekolah, yaitu sekolah TK Saraswati dan juga SD Saraswati, di mana karena adanya COVID-19 ini, dana yang berhasil kita kumpulkan melalui kegiatan malam dana itu terpaksa belum bisa diwujudkan dalam bentuk pematangan lahan. Tetapi hal yang mengembirakan adalah dukungan yang sangat penuh dari Bank Indonesia yang akan menggelontorkan dana sebesar 150 juta rupiah, di mana proposalnya sudah masuk dan direncanakan akan cair dalam waktu 3 minggu ini. Nah, dana itu nantinya akan digunakan oleh yayasan untuk bekerja sama dengan 2 pihak, yaitu yang pertama adalah pihak pemilik lahan, dalam hal ini adalah Bapak Ketua PHDI Kota Kupang yang menyediakan lahannya seluas 0,5 hektar di daerah Tarush. Kemudian pihak yang lainnya tentunya adalah tenaga ahli yang diketuai oleh Pinandita Dr. Sahadewa, dan sebagai ketua tim teknisnya adalah Bapak Komang Sudarmo, menjadi ahli pertanian. Nah, apa nanti yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi umat melalui kerjasama tadi, itu adalah adanya profit yang nanti yang dapat dihasilkan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi, peternakan juga perikanan. Nanti profit yang diperoleh tersebut akan didistribusikan ke 3 komponen yang terlibat tadi, yaitu yayasan, pemilik lahan, dan juga tim teknis yang mengerjakan nanti pertanian, ternakan maupun perikanan tersebut. Nah, dana ini nanti untuk apa? Yaitu untuk pembiayaan operasional yayasan, yaitu untuk menggaji guru-guru, transport guru-guru, dan juga perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini menjadi sangat penting karena belum adanya sumber dana yang secara reguler itu diperoleh oleh Yayasan Upanisada. Kedepannya setelah wabah COVID-19 ini berlalu, tentunya program yayasan dan juga melalui panitia pembangunan sekolah Hindu akan memulai mengerjakan pematangan lahan, kemudian membangun
bangunan-bangunan yang kira-kira bisa dijangkau dengan dana yang diperoleh dari malam dana tersebut. Dana yang diperoleh dalam malam dana itu bukanlah dana yang utama, karena dana yang utama itu adalah dana dari Dirjen Bimas Indu, yaitu dana sebesar 2 miliar lebih untuk pembangunan sekolah lantai 2 di daerah Sikumana. Itulah yang nanti kedepannya kita lakukan setelah COVID ini berlalu. Nah, tentunya PHDI Kota Kupang itu perlu dukungan yang luas dari umat sedharma yang ada di Kota Kupang untuk mewujudkan semua program-program tersebut, baik di bidang pendidikan, keagamaan, maupun perekonomian umat. Jadi pesan kami dari PHDI kepada umat sedharma, tetaplah mematuhi anjuran pemerintah, dalam hal ini Guru Wisisi, pemerintah Kota Kupang, maupun anjuran dari PHDI Pusat, PHDI Kota, PHDI Provinsi, agar kita dapat selalu mendukung program pencegahan penyebaran wabah COVID-19 ini. Hanya itu yang bisa disampaikan. Tetaplah meningkatkan serada bakti walaupun melalui dari rumah. Tetaplah terapkan 4G. Yang pertama, dalam persembahyangan lakukan Gayatri Mantra, kemudian dendangkan Bhagawan Gita melalui Gita, kemudian mohon air suci dari Gangga untuk memohon keselamatan bagi kita semua, dan terakhir Govin, yaitu japakanlah nama-nama Tuhan. Oke, Om Shanti Shanti Shanti. Om Swastiastu. Pada malam ini yang dari PHDI Kota Kupang ucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang sudah tadi diinformasikan sama Pak Sekretaris. Walaupun kita jarang ketemu, namun program kita tetap jalan. Seperti Pak Sekretaris bilang bahwa kita punya program yang sangat luar biasa yang kita harus tunggu-tunggu, yaitu bantuan BI 150 juta yang akan diwujudkan dalam 3 minggu ke depan, karena ini program yang sangat bagus sekali demi pendidikan kita di Kota Kupang. Ya, karena adanya COVID-19, ya maka dari itu saya juga berharap kepada umat Hindu di Kota Kupang, mari tadi sudah bilang maklumi situasi dan kondisinya. Inilah keadaan kita, mari kita sama-sama banyak bersembahyang di rumah, kita doakan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Dalam prakteknya apa yang disampaikan oleh pemerintah, mari kita patuhi aturan pemerintah, jangan kita berkumpul dulu terlalu banyak-banyak, ya, dan juga kita betul-betul jaga kebersihan, ya, dan juga ya kita tetap dalam artian menjaga situasi yang baik. Dan juga terima kasih ya Pak Agung yang sudah pada malam ini memberikan Dharma Channel yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan live streaming ini ya umat Hindu sedikit tidaknya mendapat tercerahkan dari kita PHDI Kota Kupang. Dan pada malam ini juga saya dari PHDI Kota Kupang akan memberikan bantuan dari pemerintah Kota Kupang berupa sarana persembahangan di Pulau Webananta, karena kemarin ya pertama kita sudah serahkan bantuan langsung dari Pak Wali Kota di Purwosmok pada 2 minggu kemarin, ya kemarin hari Rabu kita juga serahkan ke Pura Agung, dan malam hari ini kita dari PHDI akan menyerahkan bantuan ke Pura Luhur Webananta. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada pemerintah Kota Kupang kepada umat Hindu di Kota Kupang tolong pergunakan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi yang berharap, mari kita doakan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa
seperti semula untuk beraktivitas secara baik dan lancar. Baik, sekali lagi terima kasih saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Kampanye dusu 3 kali. Oh. Mulai. Ya. Bisa semua? Ya. Mulai. Kampanye dusu Pahata Swabawa Ricami Tuam Dharma Sambuna Ceta Yajre Asyam Nisidam Luhitami Sisyastiham sadimam tuam prapanam Sisyastiham sadimam tuam prapanam. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Ayo. Serah terima. Oke. Dupa. Pengompon.